Halo guys, masih dengan DZ Motovlog di sini. Kali ini hari Minggu tanggal 30 lagi ada event Indonesia Motovlogger Day. Tadi start riding dari Paun, terus tujuannya ya ini Lipo Mall Kemang karena dia juga jadi sponsor utamanya kan. Jadi ini motor teman-teman gue semua dan kebetulan gue balik duluan karena ada acara nanti siang. Sekarang gue lagi pakai Air-King ini 2004 punya Kentung anak MTC. Sumpah, sebenarnya tadi pas baru datang sini penuh sama motor. Cuma ini karena udah siang banyak yang pulang duluan. Tuh, jadi ada space ya yang kosong, jadi keisi. Gue mau muter dulu di sini. Acaranya rame banget. Karena bukan dari Jakarta doang kan, dari mana-mana juga datang. Jadi event Indonesia Motovlogger Day ini riding bareng, entah mau motornya apa ya tuh. Intinya rame banget. Tuh, motornya macem-macem. Sumpah, pas gue baru datang tadi ini tuh penuh sama motor semua. Jadi yang kalian lihat serame ini pun ini nggak begitu rame gitu. Ini udah sepi, for moge only. Tapi beat parkir anjir. Sebenarnya penuh, sumpah. Tadi pas gue pertama kali baru datang, cuma karena udah banyak yang pulang, gue bilang tadi udah siang. Dan termasuk gue pulang duluan. Gue ninggalin teman-teman gue. Tuh, rame banget macem-macem, BMW GS segala macem. Anjir, bener-bener perkumpulannya yang anak-anak yang suka motor lah gitu, orang-orang yang suka motor ngumpul semua jadi satu di sini, riding bareng ya kan, seru banget. Motor yang gue pakai sekarang ini aslinya tahun 2004, cuma udah airbrush, anjay. Gue sih suka banget airbrushannya, motifnya gitu bagus, keren, slow tapi rock yo. Speedometernya dilepas, dia pakai punya Kilometer RXZ ya. Terus ini pakai punya Kingmaster. Spionnya tahun tua, tapi motornya kondisi mesinnya full standar. Cuman knalpotnya aja dibobok, knalpotnya di black. Terus setting karburator dari Pilot Jet Main Jet. Sama paling headnya doang sih dipapas dikit. Gue sih pengen berhenti, pengen ngasih lihat ke kalian semua kayak apa motornya. Ya kurang lebih motornya kayak gini. Pakai velg 17 depan belakang, bahannya kecil. Ya berhubung orang yang nggak terlalu tinggi jadi sengaja dikecilin emang. Udah pakai air scope variasi MTC yoi, motor Tangsel Community. Keren sih, gue suka motif airbrushnya sampai ke mata kucingnya. Kondisinya gini, semua lengkap, full standar. Lampu belakang udah variasi yang LED. Gear masih ukuran standar. Ya kurang lebih gini sih motornya. Ya motornya sih ganteng, udah ganteng ya. Jadi motornya full standar, yang kayak gue bilang tadi, cuman headnya aja dipapas, tambah knalpotnya di black. Tapi larinya enaknya bukan main. Jadi Air-King yang gue pakai sekarang cukup membuktikan bahwa Air-King standar itu lebih enak dipakai untuk harian ya. Karena power bawahnya enak banget sih. Power bawahnya enak banget. Tapi ya itu, emang kalau di ketemu trek panjang, power atasnya kurang greget gitu. Tapi untuk power bawah gue akuin lebih enak dari korekan sih. Motor yang ngangkat anjir gigi 2 padahal nggak mainin kopling. Kacau. Emang Air-King tuh mesinnya mesin bandel banget ya. Mesinnya tuh bandel banget gitu, enak. Power bawahnya nggak bisa bohong anjir, motor lebih greget dari motor gua. Power bawahnya super banget, enak, kacau sih. Padahal motornya standar. Dan asal lu tahu, motor ini terakhir kali belah mesin itu 4 tahun lalu ya.
Jadi udah 4 tahun motor, kondisi mesinnya masih enak banget. Padahal motor dipakai harian sama yang punya. Padahal motor dipakai sehari-hari sama yang punya, tapi udah 4 tahun mesinnya masih enak banget ya, parah. Gua pun ngakuin power bawahnya lebih enak dari King gua yang 83. Tapi kalau untuk power atasnya emang kurang greget sih. Anjir, macet coy. Hari Minggu udah siang, mau jam 12-an. Gua pakai celana hitam bolong lagi ya kan. Aduh. Udah geseng, makin geseng dah. Sayang kilometernya nggak aktif. Jadi emang anak-anak MTC ini klub gua ciri khasnya penampilan motor standar ya, pelek hitam. Cuma berhubung ini orang yang punya nggak terlalu tinggi, jadi makanya pakai velg 17. Biasanya sih anak MTC pada pakai velg hitam yang 18 ukurannya. Ya modelnya kayak robot lah, King gue yang 2007 itu. Anak MTC rata-rata emang pakai kilometer 1 gitu. Jadi speedometernya nggak lengkap, cuman pakai sebelah doang. Tapi sen, spion semua lengkap. Terus rata-rata anak MTC juga mesinnya standaran gitu. Cuman modal knalpot sama ya setting karbu aja kayak yang gue pakai sekarang gini. Tapi motor enak banget loh. Dulu pun motor gue yang 83 sempet pakai pelek hitam kan. Kalau kalian nggak tahu, kalian bisa lihat fotonya di Instagram gue. Silahkan dicek. Ini hari Minggu panas banget ya Allah, siang panas banget. Malah gue pakai celana hitam, baju hitam lagi ya kan. Aduh, kacau. Nyerap matahari, gils. Anjir, bannya goyang. Gue nggak tahu entah karena bannya terlalu kecil atau velgnya speleng atau gimana, gue nggak tahu. Yang pasti pas tadi pakai buat belok, walaupun nggak ekstrim belokannya, tapi goyang motornya gitu, ngeri banget. Oh iya, kalau nggak salah sih kata temen gue, jari-jari yang belakang patah satu deh. Makanya ngeri banget sih, parah. Jadi gue lagi pakai helm gue yang baru ya kan, dan gue ngerasa helm ini adem banget gitu. Nah, tapi gue nggak tahu saking ademnya apakah banyak angin yang masuk apa gimana, gue nggak tahu. Jadi semoga aja recordingnya nggak banyak suara angin ya. Jadi kalau banyak suara anginnya pun tolong dimaklumi. Semoga view-nya juga pas sih, karena settingan baru ya kan, 650F. Tapi suaranya kayak 2 silinder Ninja biasa ya. Anjir, lampu merah anjir. What the f***. Wah, polisinya suruh jalan padahal lampu merah, gils. Gua nggak ngerti dah. Ikutin aja kata pak polisinya. Macet jir. Wah, kacau, macet banget sih, karena emang lagi ada pembangunan ini LRT. Wih, lampunya LED coy. Ban belakang udah LED. Jadi biarpun motor tua, tapi ya harus terang dong, karena mempermudahkan juga kan untuk melihat gitu. Apalagi kalau malam itu sangat ngebantu banget sih LED. Ini motor bawahnya super galak gils. Power bawahnya galaknya bukan main, torsinya itu loh. Panas, lutut gue panas. Gila, torsinya kan main. Tapi kalau motor standar ini emang paling enak ya untuk dipakai harian tuh, cocok banget gitu. Karena jarang ketemu trek yang panjang banget dan kosong gitu kan kalau untuk harian, apalagi di daerah Jakarta kayak gini. Jadi ya enakan King standar sih kalau dipakai buat harian, tapi nggak full standar kayak robot ya. Kalau robot tuh jatuhnya motor santai, karena justru agak nggak enak kalau dipakai ngebut gitu. Nah kalau motor ini tuh enak gitu, maksudnya cukup. Jadi lu cuman main bobok knalpot sama setting karbu aja itu udah cukup buat harian, udah lebih dari cukup malah.
Anjir, motor enak banget, power bawahnya padat gitu. Jadi tarikannya padat. Kalau lo ngegas ya tenaganya langsung keluar gitu. Suara knalpotnya yang jelas lebih berisik sedikit dari knalpot Air-King 83 gua. Ini knalpotnya nggak tahu kenapa bacot banget, tapi emang tenaganya ngeplong sih. Sekali gas langsung kabur coy. Kacau. Ya kesempatan yang bagus sih untuk gue ya nyobain Air-King yang beda lagi rasanya gitu. Ya gue seneng banget sih bisa nyobain. Karena waktu itu emang ada beberapa dari kalian yang ngasih saran, bang cobain dong Air-King Modifan gitu. Cobain dong Air-King Modifan, karena yang gue cobain kan selama ini Air-King standar aja ya. Tapi yang baru bisa gue dapetin yang buat test ride ya ini aja gitu. Karena emang anak-anak gue jarang sih yang modifan kayak knalpot kolong, pakai V-force, karbu kotak gede gitu. Jarang sih. Yang kayak gitu malah hampir nggak ada teman-teman gue di sini tuh. Karena rata-rata ya untuk touring, jadi nggak terlalu ekstrim. Rata-rata ya kayak gini-gini penampilannya. Ini pun udah paling ekstrim karena dia udah airbrush. Yang lain tuh pada masih pakai list stripping yang standar bawaan gitu. Jadi ya maaf baru bisa test ride yang kayak gini gitu. Wah businya nih nembak, kayaknya businya minta ganti dah. Pantesan larinya agak nahan di ujung ya, di atasnya. Mungkin gara-gara businya juga kali ya. Nembak-nembak knalpotnya tadi. Tuh, jadi lu gas dikit aja nih, motornya lari gitu. Lu gas dikit motornya kabur nih, lihat. Tanpa kopling. Motornya lari gitu. Jadi gasnya padat, nggak bohong. Jadi gasnya itu setiap gasnya itu berisi power gitu. Nggak bohong dia. Enak banget motor nih, padat. Gue jarang mainin kopling Air-King ya. Apalagi ini tenaganya udah padat, nggak perlu mainin kopling. Karena kalau mainin kopling pasti ngangkat motornya tinggi banget. Motornya naik tanpa mainin kopling guys. Goks. Ini motor kayaknya tuh. Kenapa ya? Businya sih kayaknya nih. Waduh. Businya kayaknya umurnya bentar lagi. Maklum gue nggak tahu, bukan motor gue sendiri. Jadi gue nggak tahu kapan dia terakhir kali ganti busi. Remnya agak kurang pakem sih yang depan nih. Power bawahnya goks, mantap jiwa. Padahal busi udah mau mati tapi power masih gila-gilaan. Gimana kalau kondisi normal lagi enak-enaknya gitu? Waduh, nggak bisa bayangin sih. Oh my god. Anjir, tenaganya kacau. Ini bloknya YP1 standar, belum kena mata tuner. YP1 tapi udah oversize 200. Jadi mungkin nggak ngerti galaknya karena oversize atau karena knalpot atau karena apa, gue nggak tahu. Yang pasti motornya di bawah tuh power bawahnya gila sih, kacau. Ini motor enak banget kalau dipakai harian. Pantes temen gue itu makainya untuk harian ya, sehari-hari. Nggak terlalu boros.
Powernya enak, nggak pegel karena pair kopling standar kan, jadi nggak keras. Businya coy, businya mau mati. Tapi kalau di RPM bawah nggak masalah loh, buat beset-besetan malah enak. Gue ngerti itu masalah busi atau apapun itu, gue nggak tahu. Yang pasti di atas nembak-nembak. Tapi biasanya kalau gitu sih di motor gue busi ya. Mungkin emang udah umurnya minta diganti businya. Motor enak power bawahnya, tapi pas sudah nyampe RPM atas nembak-nembak. Fix nih businya, fix. Gue harus sampai rumah dulu sebelum businya mati. Kalau di rumah kan enak, kita bisa ganti busi sendiri gitu. Tinggal beli businya pakai motor Matic. Sebenarnya kalau untuk harian ya, menurut pengalaman gue pribadi nih, dulu zamannya motor gue masih dipakai harian, itu paling enak, paling awet businya itu pakai busi Vespa ya. Entah yang Denso ataupun yang NGK. Pokoknya busi Vespa aja, yang dratnya pendek. Busi Vespa yang dratnya pendek itu awet. Sepengalaman gue pakai harian sih awet. Tapi waktu itu paling awet gue pakai itu busi Vespa yang NGK yang ada gambar Vespanya. Jadi bener-bener emang khusus Vespa dia. Itu paling awet gue pakai itu. Sebelum gue pakai busi itu, gue pakai TDR Iridium, dan itu umurnya sebentar banget ya. Jadi gue saranin kalian para kingers jangan pernah pakai busi TDR Iridium. Emang sih rada enak sedikit, tapi umurnya kagak lama gitu. Kalau mau yang Iridium pakainya, kalau nggak NGK Iridium ya Denso Iridium. Itu bagus, performanya bagus, awetnya juga bagus gitu. Cuma kalau yang TDR kurang awet. Kalau di R-King, kalau di 4 tak mungkin beda cerita. Kalau di 4 tak awet. Jadi sekian untuk video dari gua kali ini. Jangan lupa di like, share, komen, subscribe kalau nggak mau ketinggalan video-video gue yang selanjutnya. Jangan lupa juga follow Instagram gue. See you in my next video. Bye bye.